Puji Tuhan, saudara, kita masuk pagi hari ini pasalnya yang ke-27, saudara. Kita akan lihat bersama, saudara, pada ayatnya yang ke-30. Ayatnya yang ke-30, sama-sama kita baca ayat ini, saudara. 1, 2, 3. Yang mengawasi unta-unta ialah mobil orang Ismail, yang mengawasi keledai-keledai betina ialah Yehdeya orang. Saudara, kita melihat di sini, saudara, tentang bagaimana pembagian daripada tugas-tugas yang dibuat sama Daud, saudara. Baik panglima, baik pasukan, baik apapun ya, saudara, sampai pada kalau kita melihat bagaimana orang-orang yang dipercayakan, yang ditugaskan untuk menangani ternak dan semua harta benda perbendaharaan daripada Daud. Saudara, kita melihat bagaimana Daud, saya melihatnya dari sudut pandang saya. Daud itu orang yang sangat objektif, ya. Memang orang yang objektif itu saklek, saudara, gak enak, ya, karena ya objektif bukan subjektif. Subjektif tuh lihat orangnya. Itu saudara saya, itu kenalan saya, itu teman baik saya, itu temannya, anaknya temannya papanya saya. Itu anaknya, temennya, jadi panjang, saudara. Dan seringkali hal yang seperti itu jadi pertimbangan-pertimbangan. Kita nggak lihat kualitas, kita nggak lihat secara objektifnya seperti apa orangnya, tetapi objektivitas itu jadi kabur, objektivitas itu apa, saudara? Jadi hilang, jadi nggak kelihatan karena subjektif. Kita lihat orangnya biar nggak benar, yang penting saudara saya. Orangnya ngaco, yang penting masih ada kerambat, masih ada bau-bau saudara sama saya. Jadi hilang semua, jadi nggak jelas, saudara. Kalau kita bicara tentang subjektif, maka jadi nggak jelas, jadi nggak bagus. Yang jelek jadi bagus, yang bagus jadi jelek. Kalau kita melihat segala sesuatu secara subjektif, saudara. Karena saya melihat di sini, kalau saudara baca, sebenarnya nggak ada arti di saudara, ya. Tapi saya melihatnya begini: yang mengawasi unta-unta ialah Obil orang Ismail. Orang Ismail dipanggil. Orang Ismail bukan orang Israel, saudara. Orang Ismail ya orang Ismail. Dan kebanyakan, saudaraku, orang-orang Israel lah yang dilibatkan. Tetapi masalahnya di sini adalah orang ini siapa yang akan menangani unta, gitu, saudara. Orang Israel nggak kenal unta, nanti, saudara. Orang Israel kenal lembu, kenal yang namanya domba, masih kenal sama yang namanya kambing. Tapi unta jarang. Makanya apa, kalau saudara lihat dalam korban itu nggak ada unta, kalau nggak salah ya, nggak ada unta. Unta tidak termasuk dalam apa namanya kategori apa korban persembahan, saudara. Kenapa? Karena buat orang Israel nggak kenal unta, nggak umum orang pelihara unta. Tapi karena Daud, saudaraku, bukan suka unta, tapi karena ada orang-orang dari bangsa-bangsa yang dikalahkan sama Daud, saudara, bangsa-bangsa yang dikalahkan. Kalau mereka bayar upeti, kadang-kala karena mereka harta mereka adalah onta, maka onta yang dipersembahkan sebagai upeti, saudara. Onta yang diberikan sebagai persembahan kepada Daud, saudara. Ya, onta juga yang jadi jarahan ketika Daud mengalahkan bangsa-bangsa. Ada bukan cuma sapi, bukan cuma lembu, bukan cuma domba, tapi ada onta-onta yang memang mereka biasa memeliharanya onta. Kalau orang-orang Ismail kan meliharanya onta, orang-orang Arab kan taunya onta, saudara. Dan orang Israel nggak tahu cara memelihara onta, ya. Kita nggak tahu melihara onta. Tapi orang Ismail, orang-orang keturunan Arab, saudaraku, orang-orang Arab tahu memelihara onta. Nah, disitulah saya mengatakan Daud orang yang objektif. Daud tidak memaksakan, udahlah, yang penting orang Israel, udah. Kenapa? Karena orang Israel tidak ada yang punya kemampuan untuk memelihara onta. Tidak ada pengetahuan, ngerti gitu gimana caranya ngasih makan onta, gimana caranya ngebantu kelahiran onta, gimana kalau onta lagi sakit, saudara nggak ngerti. Makanya apa? Daud pada akhirnya mengambil orang Ismail,
Di sini yang saya ketemukan adalah, di sini yang saya berani katakan, Daud itu orang yang sangat objektif. Dia melihat segala sesuatu berdasarkan memang ya seperti itu. Bukan memaksakan, udah nggak mau, pokoknya orang Israel nggak ada. Orang Israel aja yang tenangan. Nah kadang saudara dalam hidup kita kuat sekali dalam urusan yang namanya subjektif. Dan jadi ngaco, jadi masalah nanti ke depannya. Kenapa? Orang yang bukan ahlinya, orang yang tidak mengerti apa-apa, kita hadirkan, kita libatkan. Saya tidak bisa membayangkan, saya percaya onta yang ada sama Daud itu banyak, sudah. Dan saya tidak bisa membayangkan kalau orang yang tidak biasa memelihara onta, ngurus onta, nggak ngerti tentang onta, lalu kemudian, saudara kan jarang mendengar tentang onta ya, sudah, tentang onta. Nah sekarang pagi ini kita belajar tentang onta nih saudara ya. Orang yang nggak ngerti tentang onta, saudaraku, unta apa onta sih saudara? Saudara apa sih di sini tulisnya? Unta saudara, bukan onta. Ya orang yang ngerti tentang unta, saudara, lalu kemudian dipaksakan mati semua. Saudara disuruh melihara ayam ya saudara, disuruh melihara ayam mati semua. Saya melihara gogok saudara, ya melihara gogok itu lama, tapi ada banyak hal yang saya nggak bisa tangani. Kalau dia lagi ada apa, kalau dia lagi bagaimana, kalau dia lagi ada makanan-makanan yang nggak boleh, ya sampai berapa lama saya melihara gogok, saudara tuh saya baru tahu yang namanya anjing tuh nggak boleh makan coklat. Baru beberapa tahun yang lalu saya baru tahu bahwa anjing tuh nggak boleh makan coklat, dikasih coklat tuh bisa mati mendadak. Ada makanan-makanan yang terlalu banyak proteinnya, nanti ngerusak ginjal. Popok itu kena ginjal, saudara. Popok itu kena ginjal, ginjalnya terganggu, itunya kadarnya tinggi. Karena saya makan jejelin, kalau dia minta saya kasih, dia minta saya kasih. Nah, apalagi saudaraku kalau beli ini melihara onta, bukan 1, bukan 5 onta, bukan 10 onta. Tapi apa? Mungkin ratusan onta, mungkin ribuan onta, saudara, yang harus ditangani. Nah, saya melihatnya ini, saudara. Saya belajar melihatnya. Daud itu seorang yang sangat objektif dalam menilai seseorang, dalam memilih seseorang, di dalam melibatkan seseorang. Nah kadang-kala kelemahan kita nggak objektif, kita melihatnya secara subjektif. Saudara, kenalan, andai tolak, apa, kita. Dan yang lebih parahnya lagi, masalah-masalah subjektif ini mengkaburkan apa? Orang yang salah jadi benar, orang yang benar jadi salah. Cuma karena apa? Karena itu bukan saudara saya. Ya, karena ini saudara saya, biar salah jadi benar, yang benar jadi salah. Seringkali seperti itu. Nanti pada akhirnya dari hal yang seperti ini bukan urusan dosa tidak dosa loh saudara. Ini masalah cara sikap kita menilai. Ini bukan masalah dosa dan tidak dosa menurut saya ya saudara ya. Belum sampai pada urusan dosa. Tapi kalau saya dan saudara salah dalam hal ini, nanti celaka buat kita. Nanti jadi kerugian yang besar buat kita. Orang yang tidak ahli, orang yang nggak ngerti, cuman karena berdasarkan kita suka, kita ada urusan, ada kaitan saudara, kita hadirkan, nggak ngerti, ya rusak. Barang yang kita percayakan, usaha yang kita percayakan jadi nggak bagus, jadi nggak bisa jalan. Kenapa? Orang nggak ngerti. Orang nggak ngerti melihara cabai, disuruh melihara cabai, mati. Dia tahunya urusan yang lain, tapi kita libatkan dia di urusan yang seperti itu yang bukan bidangnya, ya. Kalau kita bicara lagi tentang subjektif dan objektif yang tadi saya katakan, ya kadang-kadang kita apa namanya, kita lebih ngebelain yang seperti itu, ya karena subjektif, berdasarkan subjektif. Kita lebih pro, kita lebih ngebelain yang salah. Cuma karena apa? Karena saudara,
karena kerabat. Bagus ngebelain begitu, tapi itu ada kadarnya, saya mau bilang. Ada kadarnya. Bukan berarti kita itu ya saudara, saklek mati, tapi ada kadarnya. Itu tolong kita saudara, karena ini bagus kalau kita lihat dan kita berani terapkan dalam kehidupan kita. Ini bagus. Buat apa? Nanti saya percaya berkat Tuhan semakin bertambah dalam hidup kita. Ada amin saudara. Kenapa? Karena kita berikan kepada orang yang memang pantas, kepada orang yang memang bisa, kepada orang yang memang mampu. Seperti Daud, memang dia memilih orang Ismail itu saudara. Kenapa? Karena orang ini mampu, bisa menangani, ngerti, paham. Walaupun apa? Walaupun dia bukan orang Israel, dia bukan keturunan Yakub, dia keturunan Ismail. Ini saudara, ya, biarlah ini jadi perenungan buat kita di hari-hari ke depan. Karena ada banyak kerugian, ada banyak kesalahan, ada banyak hal-hal yang gak bagus terjadi. Karena ini nih saudara, cara kita melihat ini salah, cara kita memilih ini salah. Kita seringkali lebih memilih secara subjektif daripada objektif. Tolong kita saudara, karena saya percaya ya saudara, ontanya Daud ini berlipat-lipat kali ganda selanjutnya. Ada amin saudara. Ya berkembang dia, bagus gitu, sehat-sehat, gemuk-gemuk, bertambah. Kenapa? Yaitu objektivitas itu. Daud belajar melihatnya secara objektif. Nah, saya percaya kalau saudara juga melakukan hal yang sama, maka berkat Tuhan yang ada sama kita ini akan semakin berlipat kali ganda. Ada amin saudara. Berlipat, nggak jadi stuck atau bahkan mungkin bisa berkurang. Kalau apa? Kalau kita hanya melihatnya dari sudut pandang yang salah, saudara. Karena nggak enakan, karena apalah dan lain sebagainya. Ini bukan urusan dosa, saudara. Ya, ini bukan urusan dosa dan tidak dosa. Tapi hal yang seperti ini saya pikir bagus. Harus kita terapkan dalam hidup kita. Kita seringkali nggak bisa menentukan, ambigu, nggak jelas, blur. Nah, tolong kita ya saudara. Bagian yang kedua selanjutnya kita lihat. Ini soalnya tentang nama-nama, tentang orang-orang yang ditugaskan, saudara. Ya. Kita lihat yang selanjutnya pada ayat yang ke-30, saudara. Ayat yang ke-32 maksud saya, 32 sampai 34. 32 sampai 34 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Yonatan saudara ayah Daud adalah penasehat. Dia seorang cerdas dan ahli kitab. Yehiel bin Hakmoni membantu anak-anak raja. Ahitofel adalah penasihat raja. Husai orang Arki adalah sahabat raja. Yang menggantikan Ahitofel kemudian ialah Yoyada bin Benaya dan Abiatar panglima raja ialah Yoab. Saudara, disinggung tentang seorang yang bernama Ahitofel. Ya, saudara. Tapi disinggung juga selanjutnya pada ayat yang ke-34, yang menggantikan Ahitofel ialah Yoyada bin Benaya. Ahitofel disebut di sini adalah penasihat raja. Kita tahu cerita ini, saudara. Saya pernah sampaikan cerita tentang Ahitofel. Ya, bagaimana seorang yang setia sama Daud kemudian jadi berbalik 180 derajat membenci Daud. Ya, saudara. Sehingga ketika kemudian Absalom anak Daud memberontak, maka dia yang pertama-tama jadi penopang buat Absalom, pendukung Absalom, saudara, penasehat buat Absalom. Dan kita tahu saudaraku cerita seperti itu. Kenapa Ahitofel 180 derajat berubah sikap, berubah setia sama Daud? Kita tahu bersama bahwa kecewa dia. Ahitofel itu ada alasan kenapa dia sakit hati sama Daud. Ada alasan kenapa dia jadi benci sama Daud. Ya, karena dia adalah ternyata Betseba itu adalah ponakan daripada Ahitofel. Ya, saudara. Betseba, ya saudaraku,
istri daripada Uria adalah ponakan daripada Ahitofel. Ketika dia tahu, saudara, ya, ketika dia tahu, dia coba cek, dia coba tidak percaya dengan cerita itu. Dia coba tetap bela, tapi ternyata setelah dicek dan benar. Apalagi ketika kemudian Uria mati, lalu kemudian mengandunglah Betseba. Ya saudaraku, mengandung, ya dia tahu, akhirnya kemudian Betseba dimasukkan ke dalam istana. Maka disitulah kemudian semakin jelas bahwa benar cerita itu. Cerita itu bukan cerita gosip. Terlalu banyak gosip, saudara. Ya, terlalu banyak gosip di gereja, ada gosip. Segala sesuatu di mana-mana ada gosip. Cek, saudara, dicek. Harus dicek. Saudara, jangan kita jadi orang-orang yang cuma dengar tapi nggak, cuma terpengaruh. Dicek. Saya katakan itu. Cerita tentang apa saja, dicek. Supaya tahu mana yang benar, mana yang salah. Sudah. Jangan sampai kemudian kita terhasut sama berita-berita yang hoax. Amin, saudara. Ya. Jangan sampai kita terpengaruh sama berita-berita yang hoax. Sikap kita berubah hanya karena kita dengar berita-berita hoax. Makanya apa? Hoax atau tidaknya harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Dan yang saya lihat ini sudah Ahitofel. Ya, kemudian dia jadi, ya akhirnya saudaraku terbukti bahwa benar, saudara. Dan disitulah kemudian dia jadi kecewa berat sama Daud. Ini yang saya mau sampaikan, saudara. Apa saudara? Makanya saudaraku, Ahitofel itu terlalu kalau buat Daud itu terlalu. Ini nih saudara, yang kita mesti belajar juga. Terlalu apa saudaraku? Terlalu mengkultuskan Daud. Ahitofel itu saudara. Makanya apa? Ahitofel kalau nggak salah ada satu ayat. Ahitofel itu mengabdikan diri kapan saja Daud butuh nasihat Ahitofel. 24 jam Ahitofel sediakan waktu buat Daud. Nggak ada ayatnya sih, tapi saya lihat di cerita itu ya, saya nangkepnya. Ahitofel itu terlalu sama Daud. Terlalu mengkultuskan Daud sedemikian rupa. Buat Ahitofel, Daud tuh udah apa hebat-hebatnya. Daud tuh nggak ada bandingannya. Pujaannya Ahitofel tuh Daud. Untuk Daud, untuk yang lain sih nggak mau. Tapi untuk Daud kapanpun, mau dia lagi ngapain juga dia bisa berhentiin. Mau dia lagi ngapain juga dia bisa tinggal untuk Daud. Ahitofel itu terlalu banget sama Daud, terlalu memuja Daud. Tadi mengkultuskan Daud, ini memuja Daud. Itu Ahitofel. Hidupnya Ahitofel, saudara, bukan diberikan buat Tuhan, tapi diberikannya buat Daud. Apa aja yang Daud bilang, semuanya benar. Itu kalau orang mau kultuskan seperti itu. Semua yang Daud bilang benar, nggak ada yang salah. Kalau Ahitofel lihat Daud itu saudara, nggak ada cacat. Orang kalau sudah mengkultuskan buta sudah. Maaf nih saudara. Orang kalau sudah mengkultuskan jadi buta. Dari atas kepala sampai telapak kaki nggak ada cacat, nggak ada kurang. Itu kalau orang sudah memuja itu sudah mengkultuskan, itu sudah nggak ada cacat. Katanya kalau orang lagi jatuh cinta kayak gitu sudah. Itu cinta mati. Ahitofel itu cinta mati sama Daud, memuja.
Bukan saya bilang dalam pengertian yang salah ya, cinta mati yang kayak apa ya, enggak. Tapi betul-betul dia mengabdikan diri sedemikian rupa. Dan dia orang bijak. Dia penasehat Daud. Dia penasehat Daud. Posisi dia penting buat Daud. Dan dia sangat terhormat, merasa tersanjung sekali mendapatkan posisi ini. Ya, dia bela Daud habis-habisan. Dia cover Daud. Orang berani ganggu Daud, ada bisa. Dia korbankan hidupnya buat Daud. Maaf, saudara. Maaf, nggak boleh begitu. Nggak boleh. Cuma hanya untuk Tuhan kita boleh mati-matian. Ada amin, saudara. Amin. Hanya untuk Tuhan. Sama manusia. Nanti kalau kita berlaku seperti, bersikap seperti Ahitofel, nanti kita sakit hati seperti Ahitofel. Nanti kita punya nanti kita punya kemungkinan untuk jadi seperti Ahitofel. Ya, pasti. Saya harus bilang pasti. Karena nggak ada sedikit pun celah, sedikit ada ruang buat yang orang lain buat Ahitofel. Nggak ada. Semuanya cuma penuh buat Daud. Sehingga ketika dia melihat Daud seperti itu, sakit hati, kecewa banget. Dia coba gak percaya. Waktu isu itu, gosip itu, berita itu keluar, saudara, dia pasang badan. Ternyata waktu membuktikan selanjutnya. Ternyata benar. Sampai akhirnya Bathsheba itu masuk di istananya Daud. Di situ dia, apa ya saudara, bahasa Jermannya kapi tenggangan, saudara. Ya. Seperti dia tuh, nggak bisa mau. Enggak, saya cuma bilang, saudara, karena ada terlalu jemaat-jemaat anak Tuhan yang salah memberi porsi buat hamba Tuhan kah, buat apa? Saya nggak mau. Saya nggak mau. Di tahun-tahun lalu saya bisa setting jemaat untuk mengkultuskan. Ada tahun-tahun kapan, kayaknya saya di awan-awan. Kenapa? Makanya saya bilang selalu, saudara, jangan suka mengkultuskan. Doa pagi, walaupun nggak ada saya, karena saya dikultuskan di doa pagi. Orang datang ada mobil aja bisa pulang. Ada orang bilang begini, kalau nggak ngeliat mobilnya tuh nggak enak Pak. Terlalu Anda juga sudah. Kalau nggak ngeliat mobilnya tuh langsung mobil ini. Saya bisa tuh sudah semakin membentuk dosa. Daud tidak membentuk, tetapi Daud tidak mengarahkan. Daud tidak mengingatkan. Saya harus mengingatkan. Saya nggak boleh menikmati. Dan saudara, siapapun juga, kalau saudara ngalamin yang seperti ini, sudah dikultuskan sama orang, jangan, bahaya. Bahaya buat diri saudara sendiri. Bahaya. Saya dengan apa adanya, dengan segala kekurangan saya, dengan segala cacat celahnya saya. Bukan saya itu membesarkan cacat celah gitu. Tapi ya memang saya juga sedang berjuang untuk terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Makanya setiap kali saya sampaikan firman, saya katakan firman ini juga buat saya, buat saudara, tapi juga buat membentuk. Dia sedang membentuk kita supaya kehidupan kita jadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Ada amin, saudara. Ini
Ini yang benar nih. Saya mau mengajarkan ini sesuatu yang benar. Karena pada akhirnya apa? Hancur Ahitofel. Hidupnya Ahitofel itu hancur. Ahitofel matinya apa, bunuh diri apa ya? Kalau nggak salah dia bunuh diri sudah. Hancur hidupnya Ahitofel. Orang hebat, orang baik, orang bagus, orang yang luar biasa. Tapi dia ada dia bukan celah sedikit terhadap sesuatu yang salah. Apa itu? Mengkultuskan seseorang. Saya tidak lagi menyalahkan Ahitofel secara penuh ya sudah, enggak. Tapi maksud saya, kita lagi diingatkan nih sama-sama saudara tentang cara pandang kita. Nggak apa-apa, saya nggak dipuja-puja, nggak apa-apa. Buat saya itu lebih aman. Maksudnya lebih aman, nggak menarik saya jatuh gitu. Karena orang yang dipuja-puja itu saudara gede kepala meledak. Betul. Orang yang gede, orang yang dipuja-puja nggak kuat saudara. Nggak ada orang yang kuat dipuja. Cuman makanya apa? Kemudian hanya bagi Tuhan. Ada amin saudara. Makanya orang ini nggak boleh makan lemak. Apa itu? Yang terbaik. Lemak tuh tentang sesuatu yang terbaik, nggak boleh. Ujian, pengagungan itu hanya bagi Tuhan saja. Kalau lemak itu bicara tentang kelebihan-kelebihan gitu. Kelebihan-kelebihan itu hanya buat Tuhan saja. Bicara tentang kelebihan, kita punya kelebihan tapi jangan dibesar-besarkan. Nah, saya sampaikan sesuatu yang benar, saudara. Siapa yang nggak suka dipuji? Suka, semua orang suka dipuji. Semua orang suka sudah kalau disanjung gitu, suka. Tapi ada batasannya. Ada takarannya yang kita boleh ambil. Dan lebih daripada itu nggak boleh. Ada takaran juga saudara boleh memuji seseorang. Lewat itu nggak boleh. Salah saudara. Nanti akhirnya berdampaknya buruk seperti Ahitofel. Ahitofel sangat kecewa sekali. Sampai kemudian dia kasih nasihat, ditolak sama Absalom, saudaraku. Kalau nggak salah tuh saudara ya, Husai disuruh juga kalau nggak salah jadi itunya dampingin saudara. Pura-pura dia berkhianat juga sama Daud, padahal ditaruh sama Daud jadi orang yang mempengaruhi. Dan benar sudah Ahitofel menasihati Daud, jadi jahat dia. Dia yang bilang sama Absalom, tidurin tuh, gundik-gundik ayammu, tidurin. Bikin tenda di tengah lapangan, disaksikan banyak orang pada muter, ya ditutup di saudara. Cuma orang tahu bahwa itu istri Daud lagi ditidurin sama Absalom. Nasihatnya siapa itu? Nah, itu. Jadi jahat. Kenapa? Kecewa berat. Dia merasa saya sudah kasih semuanya yang terbaik buat kayaknya. Ya, kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Ada amin saudara. Saudara kasih yang terbaik. Hidupmu engkau beri buat Tuhan, dan dia tidak pernah mengecewakan engkau dan saya. Ada amin saudara. Dia tidak pernah dan tidak akan pernah mengecewakan. Kalau lakukan itu sama manusia, engkau dikecewakan. Saya harus luruskan saudara. Karena dunia pelayanan itu dunia yang mengerikan. Kita nggak bisa jaga-jaga, saudara. Okay? Bukan Tuhan yang dimuliakan, tapi seseorang yang sedang ditinggikan. Makanya saya katakan seringkali di dalam bait Allah lah, di situ adanya idol-idol. Ya. Di dalam bait Allah lah yang kemudian orang-orang Israel kemudian terjebak dengan penyembahan berhala. Yang dalam Alkitab saya dan saudara dalam bahasa Inggris disebut idol. Orang kasih bawa sesuatu taruh di bait Allah di ujung sana. Udah ada tempatnya masing-masing. Udah ada idolnya. Tiap umat Tuhan Israel itu punya idolnya masing-masing. Ngeri kan? Ada idol di situ. Nanti siapa lagi idolnya di situ. Nanti siapa lagi idolnya di situ. Alkitab sebut itu idol. Apa itu idol?
idola. Pendeta idola saya mah ini. Enggak, saya mah ini. Semua dipakai hanya karena kemurahan Tuhan. Ngerti nggak saudara? Saya dipakai ini hanya karena anugerah Tuhan. Yang saudara harus tinggikan itu Tuhannya. Saudara boleh berterima kasih sama saya, tetapi dalam batasan tertentu. Karena kalau tidak nanti, suatu saat sudah melihat saya mengecewakan saudara, maka nggak baik maksudnya. Manusia ada kurangnya, ada lemahnya. Kita sama-sama sedang berjuang untuk sedang melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Ada amin saudaraku. Kita lagi sama-sama berjuang. Kita lagi sama-sama memaksakan diri kita, tentunya dengan kekuatan Roh Kudus. Untuk apa? Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kadang kalau saya ngerasa diri benar, nanti Tuhan ingatkan saya, enggak, kamu belum apa. Kita kadang kalau menang di sini, kalah di sini. Kita bagus di sini, jelek di sini. Yang namanya hidup benar tuh keseluruhannya. Kadang-kadang kita bagus di dalam pelayanan, tapi nanti ada orang-orang yang lemah di mulutnya ember. Nanti ada orang-orang yang bagus di apa, lemahnya di sini. Iya kan saudara? Kita harus jujur seperti itu. Kita kuat di sini, tapi ada lemah di sini. Tolong kita, ya saudara, supaya jadi baik itu saudara. Jadi baik ke depannya dengan perjalanan waktu, iman kita tetap terpelihara. Ada amin saudara. Kenapa? Karena hanya satu Tuhan kita, hanya satu pujaan kita, hanya satu, tidak ada yang lain. Kalau ada itu kita tahu itu hanya jadi alat-alatnya Tuhan. Dan banyak alat-alat Tuhan bisa kirim. Saudara ngerti gak? Tanpa saya bisa kirim, Tuhan kirim orang lain. Ada amin saudara. Dulu orang bilang, maaf nih saudara, dulu orang begitu itu sama papa gitu, bergantung sama papa saya. Tapi ya maaf nih saudara, ya Tuhan bisa kirim. Apalagi pekerjaan Tuhan. Itulah sebabnya hanya satu yang harusnya jadi pujaan kita. Makanya saya bilang nggak ada. Saya bisa berdoa, saudara boleh berterima kasih sama saya, tapi semua kalau saudara diberkati, saudara sehat, saudara baik, semua karena anugerah Tuhan. Ada amin saudara. Saudara yang mesti banyak terima kasih sama Tuhan. Saya cuma jadi alat ingetin, doain, cuma itu aja bagian saya. Saudara boleh berterima kasih sama saya, boleh tidak berterima kasih sama saya, tapi sama Tuhan nggak boleh sampai engkau tidak berterima kasih. Sama Tuhan jangan sampai engkau lupa berterima kasih. Sama saya lupain saya nggak apa-apa. Sama Tuhan yang sudah memberi segala yang terbaik dalam hidup, engkau harus banyak-banyak berterima kasih. Ada amin saudara. Mari kita